Oke. Patungan lah, rokok. Nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama. Patungan gawi. Itu udah sebungkus dah, habis. Besok buat bayar kawan goceng gocap. Oh iya. Guys, gua minggu depan ya. Terapi belum ya? Jadi di pertemuan kali ini ya, tadi barusan kita habis manakib, alhamdulillah sama Ustadz Khalid sama teman-teman Win sama para ikhwan. Masih apa lagi deh? Saudara Meno. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Patungan goceng deui, Pak. Kami. Hah? Patungan mah ieu jalan kaki ya, urang. Jadi kita ngobrol santai. Gimana Dad? Enggak apa-apa Dad? Tadi ada pertanyaan dari saudara Haikal. Jadi ketika kita itu ditalkin katanya, itu kan mempatri kalimat la ilaha illallah di dalam hati kita, ya kan? Tadi sudah dijelaskan sama antum dan bahwa kalau hanya sekedar ngucap iman di mulut itu, burung beo juga bisa ya. Kalau cuma sekedar ngucap takwa di dalam mulut saja itu, lewat mulut, burung beo juga bisa. Akan Tapi yang benar itu iman yang seperti apa? Dan tadi antum jelaskan ada ayat gimana tadi ayatnya? apanya? Ayat yang terpatri. Bisa hadis apa ayat? Hadis. Gimana hadisnya tadi? Al-iman laisa bitahalli wala bitamanni walakin ma waqara fil qalbi. Artinya Iman itu bukan dengan kunyam-kunyam besam-besam renyah-renyah komat kami ngomong iman, tapi walakin ma waqara fil qalbi. Iman itu adalah apa yang terpatri di dalam qalbu. kalau pengertiannya seperti itu berarti timbul pertanyaan kalau dari orang yang belum ikut thariqah. Berarti saya Islam tapi termasuk orang yang gak beriman karena saya belum ditalkin. Ya karena belum ada kalimat iman yang masuk. Kalau misalnya ada pertanyaan kayak gitu, kira-kira jawabnya gimana tuh? Ya iya, sekarang tanya balik kapan masuk iman? Terus kalau dalam pengertian yang diajarkan di sekolah, iman kan artinya percaya tuh atau yakin, percaya kepada Tuhan, artinya itu iman kepada Tuhan, itu gimana tuh? Iman itu kurang tepat kalau pengertian iman seperti itu. Pengertian iman itu adalah kata Nabi dalam hadis riwayat Tirmidzi, al-iman tasdiqun fil qalbi wa iqraru bil lisan wa amalu bil arkan. Kan iman begitu. Dibenarkan di dalam qalbu iman itu. Ikrarkan dengan lisan, direalisasikan dengan amal perbuatan, itu kan iman. Maksudnya tasdik itu dibelah dadanya, dibelah kolbunya, di dalamnya ada keimanan. Ada kalimat iman, ada benda keimanan. Apa benda keimanan? La ilaha illallah. Diikrarkan dengan lisan, zikir jahar, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu ikrar keimanan itu. Walau bil arkan, diamalkan dengan amal perbuatan. Buah dari zikir jahar, buah dari talqin, akhlaknya bagus. Jadi pada intinya, jadi takrif definisi iman itu harusnya merujuk kepada Nabi kan? iya. Karena Nabi yang membawa misi keimanan kan itu. Jadi kalau hanya sekedar percaya kepada Allah dan Nabi, itu belum iman yang sesungguhnya. Belum, Kan itu hanya menurut bahasa ya. Iya. Menurut bahasa dan pengertian menurut bahasa dan istilah. Jadi mau iman menurut siapa? Mau hanya iman menurut bahasa dan istilah saja, atau iman yang sebenarnya yang menurut Nabi? Gitu ya, lebih tepatnya. Iya, lebih tepatnya itu kayak takwa aja kan. Ayo halladzina amanu taqullah haqqa tuqatih. Bukan hanya sekedar takwa, sebenar-benarnya takwa. Takwa, iman, tauhid itu juga sama. Ya jadi yang di sekolah itu diajarkan bukan iman yang benar-benar iman, tapi iman yang hanya sesuai dengan pengertian bahasa dan istilah dari kata iman itu.
Iman artinya percaya, ya udah percaya kepada Tuhan, percaya kepada Nabi, itu termasuk iman. Tapi imannya yang hanya sekedar sesuai bahasa saja, bukan iman yang seperti tadi dikatakan sama Kanjeng Nabi. Iya. Iman yang terpatri dalam hati gitu kan, kemudian diamalkan dengan lisan gitu. Terus tadi tuh kan si Haikal nanya tuh jadi ada 7 latifah ya. Iya. Ada 7 latifah, tapi bukan latifah Nur Hidayah ini, bukan. Oh iya. Bukan latifah. Oh no, udah nikah dia mah, Oh, kita jangan, kagak diundang. Udah diundang. Tapi ada 7 latifah di dalam tubuh manusia. Nah 7 latifah ini kan kata antum tadi dalam penjelasan kitab Fadhailus Surur, apa? Fadhailus Suhur ada 7 dan tempat masuknya setan. Kenapa setan tuh masuknya lewat situ? Ya itu udah janji dia dulu ketika dia diusir dari sorga, dia janji aku akan mendatangi anak cucu Adam. Itu di Quran ya. Dia ngomong kepada Allah dari depan, belakang, kanan, kiri, atas bawah enggak, depan, belakang, kanan, kiri. Ditafsirkan oleh ulama sufi, depan, belakang, kanan, kiri itu titiknya ditafsirkan ulu hati, tengah-tengah alis, ubun-ubun itu depan belakang. Kenapa ulu hati ini tempat borok nih. Iya. Iri di sini, dengki di sini, semua di sini, di tengah-tengah hati. Iya. Kenapa nih? Hati ya. Nih di sini di tengah-tengah alis nih. Ini sumber kepuyangan dunia nih. Nyeksa di sini nih, mikirin utang, mikir apa aja di sini. Ubun-ubun apa lagi? Iya. Kanan kiri depan belakang. Iya, kanan kiri depan belakang ini kan ini kanan kiri ini susuk ini nih di atas bawahnya ini nih. Orang-orang dari zaman dulu harta tahta wanita kan ini. Iya benar. Busungin dada, Iya. jabatan. Orang gede ini bisa gede kayak begini orang nih, kayak kita begini. Ini kan ada susu itu. Kalau nggak ada susunya nggak dikasih nggak bakalan gede begini. Lebih tepatnya karena ada kelenjar mamai. Iya. Dalam bahasa biologi ya. Artinya memang kan disebutnya nafsu, sumber nafsu manusia di situ. Iya. Terus tadi kan untuk menutupnya itu ya harus dengan kan namanya pintu setan, supaya setan gak masuk kan harus ditutup. Nah tutupnya pakai apa itu? Apa tutup botol gitu kan namanya di sini. Pakai pagar kan gitu. Pakai batu gitu disumperin. Bagaimana tuh kira-kira? Dia pakai dikir lah. Kan kata Nabi, la ilaha illallah alamul iman kan tadi ya. Wa hisru minasyaitan wa hirzum minan niran. Yang namanya la ilaha illallah itu adalah tanda keimanan. Tadi satu iman tuh ya. Jadi cek tutup ya. Wa hisru minasyaitan, benteng dari setan. Wa hirzum minan niran, dan benteng atau pencegah dari api neraka. Oh berarti ditutupnya pakai zikir. Pakai dikir. Zikir apa tuh kira-kira yang buat nutup setan? La ilaha illallah, iblis kan udah pernah ngomong iblis. Kata iblis apa? Ahlaktun nasa bidunub wa ahlakuni bila ilaha illallah. Aku menghancurkan setan, aku menghancurkan manusia dengan perbuatan dosa. Manusia menghancurkan aku dengan kalimah la ilaha illallah. Tapi la ilaha illallah yang seperti apa? Dengan metode. La ilaha illallah yang dengan metode. Metode. Kalau sembarangan hanya zikir la ilaha illallah. Tidak akan sampai. Nggak akan sampai. Harus dzikru wahdaha bila tariqur rabitati wa fana'a fi syekhi laisa musilan. Dikir saja tanpa ada robito dan fana fi syekh. Artinya metode dari saya, dari guru yang bersambung kepada Rasulullah, laisa musilan, tidak akan sampai. Ya, jadi kalau hanya kita sekedar zikir doang, tidak ada. Tadi kan udah dijelasin tuh ayatnya ya, apa hadisnya. Kalau hanya zikir doang nggak ada sanatnya, nggak akan sampai. Sanat, menyampaikan sanat. Iya benar. Artinya kita harus saling bersambung sama guru kan gitu. Iya. Karena tanpa adanya guru yang memberitahu juga kita kan nggak tahu ya. Terus tadi katanya ada yang nanya lagi nih. Kalau itu kan buat nutup. Tapi kalau dalam dirinya itu ada setan terus ketutup itu gimana keluarnya? Lah gimana mau nutupnya, dalamnya ada setan gak bakalan bisa nutup. Nah itu gimana tuh? Yang ngeluarinnya
Kan Sekarang- sebelum setan masuk ternyata dalam diri udah setan nih. Oh, Apa dia sendiri jadi setan? Kalau orang udah ditalkin mah nggak akan kemasukan setan intinya. Pak. Jadi orang Sedangkan talkin itu kan memasukkan la ilaha illallah ke dalam ruh. iya. Yang di dalam jasad itu udah ada la ilaha illallah. Setan nggak bisa masuk. Iblis aja hancur dengan la ilaha illallah. Masa setan mau masuk? Oh iya iya. Setan kan di bawah iblis. Sedangkan setan itu kan sifat kan gitu ya. Sifat. Orang yang selalu dawam la ilaha illallah masa dimasukin setan? Apalagi dalam dirinya iblis aja mau masukin nggak bisa. Setan lagi kerocok receh. Bakalan bisa masuk sebenarnya. Jadi kalau ada ikhwan kesurupan itu bohong. Jadi orang yang kesurupan yang memasukkan setan atau di dalam dirinya ada setan itu orang-orang yang pastinya belum ditalkin. Makanya orang yang ditalkin nggak usah rukyah. Ngapain rukyah? Lah orang kagak pernah kesurupan di rukyah. Lah orang inti Quran lu masuk mau ngapain dimasukin? Cuma didengar rukyah kan cuma nyampe kuping. Iya iya iya. Benar. Ini mau nyampe kolbu, udah nyampe roh, mau ngapain? Intinya begitu ya. Terus ya benar juga sih Tat. Jadi orang-orang itu kan, tapi kenapa ya saya juga bingung. Masih udah tahu informasi mengenai ini tapi ada orang yang masih belum percaya, itu kira-kira nanti gimana tuh Nah itu di ke depannya? Apakah Itu- pernah dikasih tahu? nanti ada penyesalan itu. Ada penyesalan? Pernah ada cerita atau kisah nggak? Di Quran ada. Ada orang yang tahu mengenai hal ini tapi kemudian dia tidak mau berikrar. Itu di neraka Sair, orang yang lagi di kosrang kasreng di neraka Sair. Hmm. Dia kan pada guntrak ngomong, Robi. Hmm. Wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Coba aja dulu. Lao itu penyesalan yang dulu ada tapi nggak kejadian, itu namanya lao. Coba aja dulu kita mau denger nasma'u aw naqilu, mau mikir, mau mengerti. Ma kunna fi ashabis sa'ir. Mungkin sekarang kita nggak akan begini ya. Itu di neraka ada yang ngomong begitu. Nasnya di Quran itu. Iya. Terjemahan bahasa begitu dah, biar orang pada paham. Iya. Udah Coba. ada ayatnya. Iya. Coba aja dulu. Ya tidak mau denger, orang dikir gede, dianya kagak mau ngikut. Iya. Nanya aja enggak. Udah dikasih gratis. Iya. Ya, udah. Iya, iya. Ya seenggaknya benar kalau udah punya alat maka kapan bisa digunain. Iya. Tapi kalau belum punya alatnya gimana cara gunainnya? Labor-labor. Apalagi ada bahasa, saya mah talkinan nanti saja kalau sudah bersih. Itu mah orang stres itu begitu. Tapi orang-orang kan banyak yang mengetahui, kayak kemarin tuh ada teman saya dan teman gua dan kita gitu ya. Masuk. Kan dikasih tahu mengenai talkin, ntar kapan-kapan kita talkin ya. Lah talkin emang gue mayit, dikiranya talkin itu mayit. Emang talkin itu sebenarnya ada berapa sih? Sampai orang-orang kan banyak taunya kebanyakan itu talkin ya talkin mayit sebelum mati, gitu kan? Iya. Nah, emang talkin selain itu ada lagi atau ada berapa gitu kira-kira? Lah talqin itu emang buat mayat yang mati, kata Nabi. Yang mati itu siapa? Masalul ladzina yadhkurunallah wal ladzina lam yadhkurunallah kamathalil ahya wal amwat. Perumpamaan orang yang dikir dengan perumpamaan orang yang lupa kepada Allah itu seperti orang yang hidup dengan orang yang mati. Jadi kalau yang dikir itu hidup di sisi Allah, tapi kalau yang lupa kepada Allah mati. Kata Abah Anong dulu, anggap saja kita mas mati karena dulu lupa kepada Allah. Makanya talqin. Makanya kata Bakar Sahabah Aos, talqin itu menghidupkan orang mati hatinya, membangunkan orang tidur hatinya. Setelah itu tidak tidur lagi, tidak mati lagi, tinggal balik kepada Allah. Jadi benar pengertian mati itu talqin buat orang mati itu benar. Tapi yang dimaksud mati itu bukan mati ketika kita nyawanya pindah ke alam lain, bukan. Bukan. Ini kita kalau lagi lupa ya mati. Ketika kita di sini di bumi masih napas pun itu kita mati saat kita belum ditalqin. Iya. Tadi Itu- ayatnya. Tadi iya. gimana ayatnya saya lupa tuh. Itu hadisnya. Oh hadis. Iya. Iya. Hadisnya sahih itu. Iya. Makanya kata Nabi setelah hadis itu apa ngomong Nabi? Laulal ahya lahalakatil amwat. Kalau tidak ada orang yang hidup, celaka orang yang mati. Kalau tidak ada orang yang dikir, kiamat dunia nih. Iya benar.
Jadi hidup di sini maksudnya yang ketika kita ingat Allah, disitulah kita hidup. Iya. Dan ketika kita lupa terhadap Allah, Mati itu dihitung. lupanya gimana? Bukan lupa di otak, tapi di hati kan? Betul. Kan ingat Allah mah di qalbu di mana-mana. Iya, juga. benar. Kan ala bidzikrillah tatmainul qulub. Qulub bahasanya bukan afkar itu. Bukan akal, Iya, bukan pikiran. Iya. Bukan akal, tapi qulub. Mm-mm. Dan mengingatnya pun emang harus pakai hati. Mm. Iya, iya. Berarti kita ini kadang-kadang mati, kadang-kadang hidup. Itulah makanya salahnya kadang-kadang Oh, jadi setiap hari padahal gue ini merasa mati suri padahal ya. iya, makanya kan kata Abah Anam, orang kadang ada yang nanya sama Abah Anam, tahajud Abah, saya tahajud apa harus tidur dulu? Anggap saja kita masa lalu tidur dan lupa sama Allah. Benar-benar. Iya. 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 Orang yang tidur kan orang mati benar ya. Iya. Karena lupa sama Allah. Kan an-naum akhul maut, tidur itu saudaranya mati. Makanya banyak ulama-ulama atau habib kalau ngejelasin wali mah nggak pernah tidur lah. Benar nggak pernah tidur karena nggak pernah mati, hatinya Iya. tetap ingat Tetap gitu. ingat kepada Allah, betul. Benar-benar. Memang harus disyukuri, alhamdulillah. Terus ini ya apa? Ngomong-ngomong masalah apa ya, masalah syukur nih. Kan tadi ente juga jelasin, ente kadang-kadang Kadang-kadang. tadi kan katanya kalau kita apa khawatir mengenai kekhawatiran itu termasuk orang yang apa tuh? Apa? Yang tadi berceramah kita khawatir besok agak lulus skripsi. Gimana tadi? Takut. Oh ya takut kan khawatir sama aja. Orang yang takut kepada selain Allah itu ciri orang yang memang hatinya lupa kepada Allah. Kalau orang yang belum inabah, yang belum kembali kepada Allah hatinya dengan dikir, pasti serba was-was hidupnya. Kayak dijelasin sama itu bukan Gus Samsudin di waswis was-was. Itu wasi. Wasi ya wasi. Oh iya iya iya. Itu wasi. Jadi orang yang selalu hatinya kan takut sama khawatir sama gak sih? Ya, teh kotok teh ayam. Jadi kayak besok kita besok takut nggak bisa makan, gua kalau nggak nyari duit, kalau sekarang duit gua pakai semua, gua khawatir besok kagak makan. Itu khawatir sama takut Iya, sama kan? Iya, makanya nggak usah khawatir, kerja aja, rezekimu udah ada yang ngatur. Kalau kita nggak dapat rezeki, berarti kita susah diatur. Berarti sama